Oke, Revolutionary Military Affairs pada intinya adalah bicara tentang bagaimana perang itu kemudian berubah karena adanya perkembangan dan paling banyak perkembangannya itu adalah di bidang teknologi, walaupun fokusnya bukan hanya di bidang teknologi. Oke, ini ada satu video terkait perkembangan persenjataan. Silakan Anda lihat. Itu video terkait dengan perkembangan persenjataan. Intinya kalau misalnya kita summary dari video tadi, ya konflik itu udah ada sejak manusia pertama hadir. Anak-anaknya Adam dan Hawa itu berantem di antara mereka. Dan konflik biasanya supaya bisa memenangkan konflik, orang pakai senjata. Dan ketika pakai senjata, ada temuan baru, misalnya dulu pakai bogem doang awalnya, kemudian ditemukan batu. Oh, batu keras nih, bisa diasah, kalau kemudian bisa jadi apa namanya senjata. Akhirnya kemudian pakai batu, batu yang ditajamkan dan dijadikan senjata. Setelah itu kemudian kayu juga kemudian bisa dipakai senjata, jadilah tombak dan sebagainya. Itu dulu. Terus kemudian setelah itu ditemukan mesiu misalnya. Ketika mesiu, cara perangnya juga kemudian berbeda. Setelah ditemukan mesiu, terus apa ditemukan ada teknologi untuk mekanik dan sebagainya, muncullah tadi kayak katapult, trebuchet dan sebagainya. Ke sini berkembang lagi, ditemukan mesin-mesin dan yang lain-lain, lalu kemudian ada perang dengan menggunakan mesin-mesin tersebut. Berikutnya ditemukan juga senjata musnah massal kayak nuklir, lalu kemudian senjata biologi, senjata kimia, kemudian cara berperangnya kemudian berubah lagi dan sebagainya, terus sampai sekarang. Sekarang pun juga kayak internet, kemudian ya terciptalah sebuah ruang baru, matra baru bisa dibilang seperti itu, yang menggunakan ruang maya dalam sebagai bentuk peperangannya. Dan ini bisa teksnya, ini bisa jadi center of gravity karena orang sangat terikat dengan dunia itu, dunia maya. Ya sama lah kalau kita internet putus saja misalnya, susah untuk untuk kuliah lah dan sebagainya. Ada perkembangan terkait dengan teknologi, kemudian cara berperang kemudian akan berubah. Ini slide bicara tentang
apa ya, perbandingan antara perang yang sifatnya tradisional berbanding dengan perang yang sifatnya modern. Kalau yang tradisional yang dulu-dulu itu ya teman-teman sering nonton lah film-film kolosal dan sebagainya. Sifat perangnya itu massive man-based warfare. Dalam artian siapa negara yang kemudian punya manpower yang banyak itu yang kemudian akan punya kekuatan yang cukup besar dan kemungkinan untuk memenangkan perangnya besar. Dan ya itu tolak ukur untuk melihat power negara tersebut karena teknologi bisa dibilang sebagai yang ngebantu aja sebagai pelengkap. Hal utamanya adalah manpower. Agak berbeda dengan sekarang. Manpower kalau bisa mungkin dibatasin atau dikurangin atau kalau misalnya nggak usah pakai manpower lagi kayak misalnya ya beberapa kali kita lihat kayak misalnya Amerika Serikat mending dia pakai drone. Jadi dia operatornya itu kemudian dari Amerika Serikat kemudian kirim drone dan dia nggak ada di site, nggak sampai kemudian ke lapangan. Jadi kalau misalnya hancur, ketangkep dan sebagainya, ketangkep cuma drone-nya aja. Pasukannya enggak, karena pasukan itu delay-nya jauh lebih besar. Sedangkan teknologi bisa dibikin kembali dan sebagainya. Technological based warfare, perangnya didasarkan kepada teknologi. Intinya sekarang kalau misalnya melihat sebuah negara dia punya manpower banyak aja itu gak bakal menentukan dia bisa memenangkan peperangan. Tapi kalau misalnya dia punya teknologi yang kemudian cukup maju, dia punya efek deterrence yang kemudian cukup tinggi. Terus kemudian perbandingan penggunaan teknologinya dari dulu dan semakin ke sana dulu, semakin ke zaman dulu, itu teknologi itu ketika awal diciptakan pasti sifatnya sangat kasar. Ya sama kayak dulu senapan, itu kayak misalnya senapan laras panjang, dia dipakai bayonet di depannya. Tujuannya apa? Ya apa namanya mesiunya atau pelurunya itu dipakai cuman kalau masih jauh aja. Tapi kemudian kalau sudah battle-nya sudah sangat dekat, pertarungannya sudah sangat dekat, udah pakai bayonet tadi, kemudian pukul-pukulan, lalu kemudian tusuk-tusukan. Itu yang dilakukan. Dan toh memang dulu senjata masih belum otomatis, lalu kemudian tingkat presisinya, tingkat keakuratannya sangat rendah. Nembak ke kanan, malah kemudian pelurunya mungkin agak ke kiri misalnya. Teknologinya kasar. Termasuk misalnya kalau Anda lihat terkait dengan persenjataan nuklir misalnya, senjata nuklir bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima itu bom atom yang sangat kasar. Kasar dalam artian ya Amerika Serikat sendiri kebengongan juga, oh bisa ya sebesar itu impact-nya, kemudian jangkanya sangat panjang juga untuk ngelihat radiasinya dan sebagainya. Sekarang teknologi-teknologi yang kemudian baru jauh lebih presisi, jadi nggak sekasar itu karena lagi-lagi diupdate dan sebagainya, lebih presisi dan lebih canggih. Nuklir sekarang kayak misalnya bom hidrogen dikatakan bahwa bom hidrogen itu bisa sampai sekian puluh kali lipat daya ledaknya dibandingkan dengan bom atom. Dan kelebihannya adalah bisa dikontrol dia akan bisa daya ledaknya sampai kemana dan bisa dilokalisir dan sebagainya, lebih terkontrol. Sama dengan persenjataan juga, sama dengan kayak misalnya senapan. Senapan sekarang jauh lebih lebih presisi, lebih tepat sasaran atau lebih yang bisa dibilang lebih diskriminatif, bisa membedakan mana musuh mana yang bukan musuh, apalagi sekarang dengan AI dan sebagainya. Itu jadi lebih terkontrol pada saat ini. Tujuannya banyak yang bilang mengatakan bahwa ya teknologi semakin maju semakin terkontrol, tujuannya adalah semakin memanusiakan perang. Walaupun sebenarnya perang itu nggak manusiawi sih, karena senjata tetap aja untuk membunuh orang lain. Tapi efek negatifnya kayak misalnya jangan sampai orang yang tidak dituju yang ditembak, itu yang kemudian memang diusahakan dengan teknologi yang ditingkatkan.
Itu bedanya teknologi yang sekarang dengan teknologi yang dulu yang masih sangat kasar. Lalu kemudian organisasinya, terkait dengan organisasi, traditional warfare, perang tradisional dulu organisasinya brute. Dia nggak rigid. Bedanya paling yang dibedain adalah oke, ada yang apa? Ada yang naik kuda, cavalry, ada infanteri yang jalan kaki, kemudian ada artileri yang kemudian pakai peralatan berat. Udah. Sekarang kemudian lebih eh, karena basisnya adalah bukan manpower, lebih slim, lebih efisien, tapi lebih rigid dengan kemampuan yang kemudian sangat spesifik. Ada yang latihannya dia punya kemampuan sniper misalnya, ya udah sniper aja, dia menembak jarak jauh aja. Ada yang kemudian memang battle, ada yang kemudian bisa 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 survival dan sebagainya. Itu slim and efficient organization untuk di modern warfare. Lalu kemudian perbedaan berikutnya lagi adalah ketika bicara tentang traditional warfare karena basisnya adalah manpower, dia yang ditekankan adalah kekuatan bersenjatanya. Kekuatan angkatan bersenjata sebuah negara itu kemudian yang akan menjadi penentu negara tersebut akan menang. Dan karena tadi kalau dulu zaman-zaman kerajaan banyak banyak kerajaan kemudian ingin ekspansi. Ekspansi tadi tujuannya memang meningkatkan power dia, dalam artian meningkatkan manpowernya. Jadi kayak misalnya kerajaan A, dia menaklukkan kerajaan B, berarti kerajaan B jadi punya dia. Manpower di kerajaan B itu bisa jadi tentara bagi dia untuk menaklukkan kerajaan C. Terus digedein lagi dan digedein lagi. Kalau sekarang itu nggak relevan lagi karena teknologi yang kemudian jadi mainan pentingnya. Dan ketika bicara tentang teknologi ini, basis yang di highlight adalah intelligence. Bagaimana kita bisa mengetahui keberadaan musuh. Kita tahu tempat-tempat strategis dari musuh, di mana mereka kemudian menyembunyikan senjata-senjata strategisnya, misalnya. Atau tahu mereka punya senjata apa saja dan sebagainya. Itu jadi kunci kemenangan dalam perang yang sifatnya modern ini. Itu perbedaan dari perang yang tradisional dan perang yang modern. Dan ada pergeseran yang cukup signifikan. Dan ini salah satunya karena teknologi atau karena pemikiran-pemikiran baru juga yang kemudian berubah cara berperang. Lalu kemudian ini evolusi dari peperangan. Ada 5 generasi sampai saat ini, masih ada negara yang kemudian mungkin di generasi kedua, ada generasi ketiga, atau dia udah masuk generasi kelima. US mengatakan dia udah masuk generasi kelima katanya. Oke, generasi pertama peperangan ini perang gesekan, war of attrition. Intinya adalah ya udah kita ketemu dengan musuh, kita gebuk-gebukan dengan musuh di medan peperangan, lalu kemudian siapa yang survive, dia yang kemudian keluar dari jadi pemenangnya. Itu war of attrition. Jadi perang-perang kolosal yang ada lihat di TV, di film-film, ya seperti itu. Kita ketemu di titik di mana jadi front peperangan, lalu kemudian mungkin malah di lapangan ketika peperangan ditiupkan trompet kalau dulu, lalu kemudian yuk mulai perang ketika matahari terbit, berantem dan sebagainya, matahari terbenam, kemudian balik lagi ke camp masing-masing. Besoknya kita perang lagi. Seperti itu sampai kemudian ada yang melakukan yang takluk, yang menyerah. Itu generasi pertama peperangan, perang gesekan. Generasi kedua, ini sudah ada teknologi yang kemudian memungkinkan mereka melakukan manuver. Sehingga perangnya adalah manuver warfare, perang manuver. Mereka bisa bergerak, mobile, dan mobile dalam unit-unit yang kecil. Itu generasi kedua. Perang dunia pertama, perang dunia kedua bisa dimasukkan ke dalam manuver warfare ini. Generasi ketiga, sudah ada senjata pamungkas yang namanya adalah senjata nuklir atau senjata pemusnah massal. Dan dengan penggunaan senjata pemusnah massal ini disebut sebagai massa strategic deterrence. Senjata nuklirnya itu cuma baru dipakai 2 kali di Nagasaki dan Hiroshima. Lalu kemudian yang dipakai sekarang lebih banyak buat gertak-gertak negara lain karena ini jadikan advantage. Dan ya memang ini efektif buat ngegertak negara lain karena
ya belajar dari Nagasaki dan Hiroshima, efeknya sangat apa sangat mematikan. Senjata nuklir ini bisa menghancurkan wilayah tersebut. Itu cuma 2 bom. Bayangkan kalau misalnya kayak US punya ribuan hulu ledak nuklir misalnya. Soviet punya ribuan juga hulu ledak nuklir. Kalau dua-duanya kemudian memuntahkan nuklir dari negaranya, ya bisa kebayang dunia ini kemudian akan seperti apa. Ada kondisi yang disebut sebagai mutually assured destruction. Ketika ya satu negara yang kemudian punya nuklir dan dia uh, mendeploy nuklir mereka, lalu kemudian negara lain punya kemampuan second strike capability untuk menyerang juga dengan nuklir. Akhirnya dua-duanya yang kemudian hancur. Dua-duanya kemudian yang gak akan mendapatkan objektif dalam peperangan. Itu generasi ketiga, menggunakan nuklir. Generasi keempat, ini yang banyak muncul pasca Perang Dingin. Ketika banyak civil war, perang internal yang dulu ketika masa Perang Dingin seakan-akan tertutup oleh perang antara great power atau persaingan antara great power. Padahal ini happens, banyak terjadi. Lalu kemudian ketika masa Perang Dingin selesai, wah ternyata banyak ya permasalahan yang sifatnya internal di negara tersebut yang sifatnya asimetrik. Bisa saja kemudian perangnya antara negara melawan non-negara. Pemberontakan lah dan sebagainya. Atau ya bisa dibilang not set actors yang kemudian muncul. Banyak masalah, walaupun secara apa ya power mereka mungkin powernya kecil, bisa diatasin lah. Tapi ternyata nggak semudah itu ya. Contoh misalnya, Amerika Serikat diketawain loh di Somalia ketika mereka gagah-gagahan datang ke sana, kemudian yuk kita akan menciptakan perdamaian di sini. Kalau teman-teman nonton Black Hawk Down, ya Amerika Serikat seakan-akan kayak gagap remeh, dia cuma bawa Black Hawk helikopter, lalu kemudian dia bawa Humvee, lalu mencoba untuk datang ke satu kota. Kalau yang di film Black Hawk Down tadi, ternyata dia digebukin dalam satu kota oleh satu kota. Itu banyak yang kemudian terjadi bagi Amerika Serikat. Dan ya, ketika ngomongin tentang gerilya sebelumnya, saya udah jelasin, ya banyak negara masih belum punya obat terkait dengan perang gerilya. Karena perang gerilya ini perang yang gak rasional. Tentara di negara maju itu rasional. Saya nggak bakal mati. Yang pasti saya perang, itu saya tahu bahwa saya akan memenangkan peperangan. Tapi yang dilawan itu bakal ngerasa bahwa saya nggak apa-apa mati. Untuk demi negara saya dan sebagainya. Menghadapi aktor-aktor yang sifatnya irasional. Dan akhirnya ya kewalahan juga negara-negara besar. Banyak negara besar yang mungkin dia memenangkan peperangan, tapi dia nggak memenangkan, dia kalah dalam berbagai pertarungan. Itu generasi keempat, asymmetric warfare. Generasi kelima ini yang disebut sebagai network centric warfare, dan US katanya bisa di sana. Inti dari hal ini adalah di sebuah negara bisa perang di mana komando tetap dipegang terpusat di negara tersebut, namun dia bisa mendeploy pasukan dia secara rapid, secara cepat di wilayah-wilayah lain di muka bumi ini dengan sangat mudah. Tapi tetap terorganisir dengan baik. Dan US punya itu, dia punya pasukan yang memang tersebar di mana-mana, lalu kemudian teknologinya memungkinkan dia untuk satu komando, tetap ada komandonya dari Pentagon misalnya, dan sebagainya. Itu 5 generasi peperangan yang berkembang dari dulu sampai sekarang. Kita masuk ke karakter dari peperangannya. Ini sudah saya jelasin tadi, tapi kita akan ngobrolin sedikit. Generasi pertama tadi yang War of Attrition, ya battle with mass manpower with uniformed soldiers governed by the state. Massive manpower perangnya, lalu kemudian ya yang untuk ngebedain mana yang tentara kita dan mana tentara lawan, lalu kemudian punya seragam yang kemudian berbeda. Dan ya perangnya kemudian ya perang yang hadap-hadapan langsung, kemudian gotok-gotokan secara langsung.
Itu generasi pertama. Generasi kedua berubah lagi karakternya lebih ke tactics of linear warfare with the use of technology to allow smaller units to move separately. Kata kuncinya adalah smaller units to move separately. Mereka bisa bergerak kemana aja, disperse dalam unit-unit yang kecil, karena tadi dimungkinkan dengan adanya teknologi untuk mereka bisa bergerak kemana aja. Jadi kalau generasi yang pertama, mungkin perangnya antara negara-negara yang banyaknya adalah negara-negara yang atau kerajaan-kerajaan yang bertetangga, yang masih dekat, masih di wilayah-wilayah itu saja. Sedangkan yang generasi kedua ini karena punya ada teknologi yang memungkinkan, perangnya bisa maju ke wilayah-wilayah yang lain. Lalu generasi ketiga, generasi yang terkait dengan tadi strategic deterrence, speed and surprise attack on enemy by using absolute weapons. Absolute weapons di sini adalah nuklir. Dan speed and surprise attack yang kemudian ditekankan dalam perang di generasi ketiga ini. Generasi keempat, violence of non-state actors. Ada kekerasan yang dilakukan oleh aktor non-negara. Sebenarnya ini setback. Balik lagi ke hal, mungkin masuk ke first generation lagi. Mereka pakai taktik klasik. Tujuannya adalah weaken the advantage opponents will to win. Dan aktor non-negara, aktor yang sifatnya kekuatannya kecil, dia akan melakukan segala cara untuk bisa memenangkan peperangan, termasuk kemudian harus mati di medan peperangan. Itu yang generasi keempat, yang saya bilang tadi, banyaknya kemudian tidak rasional. Generasi kelima, using information technology to paralyze military, national, and social infrastructure. Karena tadi menggunakan teknologi dan perangnya bisa saja kemudian termasuk di dunia maya. Itu karakter dari peperangan dari generasi pertama sampai generasi kelima. Lalu penggunaan teknologinya ini yang kemudian membuat ada perkembangan generasi-generasi peperangan ini. Dulu ketika perangnya masih war of attrition, ya negara-negara atau kerajaan-kerajaan kemudian teknologi cuma kayak kalau dia defensif dia bangun fortress, dia bangun tembok, dia bangun benteng untuk melindungi wilayah dia. Itu yang kemudian dilakukan untuk negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang defensif. Lalu kemudian sudah ada amunisi, sudah, tapi masih manual. Nah, ya tadi pakai senapan, tapi bukan senapan yang paling inti, tapi orang yang kemudian paling inti. Jadi kalau udah deket, nggak pakai senapan lagi, karena senapan yang zaman dulu belum otomatis, kemudian harus masukin peluru dulu, kemudian harus dikokang dulu, kemudian baru dibidikan, dan kebidik juga belum tentu kemudian tepat sasaran. Yang akhirnya ya udah kalau udah deket itu makan waktu, ya udah pakai aja bayonetnya, bunuh pakai pisau yang ada di ujung senapan tersebut. Atau kemudian pakai arsenal. Dengan pakai arsenal kemudian tujuannya adalah menghancurkan juga arsenal dari musuh. Biasanya seperti itu, atau kekuatan-kekuatan artileri dari musuh. Kemudian generasi kedua ditemukan banyak teknologi ini terkait dengan revolusi industri yang kemudian terjadi. Ada machine gun, ada railways, ada steamship, ada telegraph, ada light tank, ada air force. Tadi air force-nya yang masih pakai baling-baling, ya fighter buat dogfight aja. Itu yang dilakukan. Atau dulu bombersnya mungkin pakai zeppelin, pakai balon udara yang kemudian dia bisa bawa bom jatuhin di wilayah darat negara lain. Tapi zeppelin itu nggak dipakai lagi karena gede, terus habis itu cuma karet, ditembakin dari darat itu bisa kemudian oleng, jatuh, bocor dan sebagainya. Dulu banyak dipakai untuk perang juga. Itu generasi kedua. Generasi ketiga ini muncul lagi yang lebih maju lagi, lebih canggih lagi. Ada heavy tank atau main battle tank misalnya. Air Force-nya juga modern dengan spesifikasi yang sangat spesifik. Ada yang buat bomber, ada yang buat fighter to ground, fighter untuk dogfight, dan sebagainya. Kalau kemudian ada submarine-nya bukan cuma submarine yang tadi dari 1800-an udah ada submarine, tapi submarine yang dia bisa bertahan di
laut dalam waktu yang panjang karena dia pakai nuklir misalnya sebagai tenaganya. Terus kemudian ada senjata nuklir, dan senjata nuklir kadang-kadang malah ini dipersenjatain di dalam submarine oleh negara. Jadi mobile sifatnya, bisa nembakin dari mana saja, dan itu jadi surprise attack pada waktu itu. Ini generasi ketiga, khususnya ketika perang dingin lah gambaran. Generasi keempat ada small scale weapons, senjata-senjata kecil lah, uh, small arms dan light weapons, banyak yang bilang seperti itu. Tapi lebih presisi munisinya, lalu kemudian ada juga pembangunan karena perangnya lebih banyak perang kota, banyak negara kemudian ngebangun infrastruktur yang sifatnya terintegrasi. Terintegrasi dalam artian kebutuhannya bukan cuma buat kebutuhan sipil biasa aja, tapi kebutuhannya juga dilakukan dalam membangun infrastruktur itu buat kebutuhan militer juga. Contoh misalnya, ini yang diterapkan di Korea Selatan. Korea Selatan itu negara yang masih dalam kondisi perang saat ini, tapi lagi gencatan senjata aja, dan gencatan senjatanya sangat panjang dengan Korea Utara. Tapi state-nya masih state of war. Mereka masih berperang dengan Korea Utara. Dan ya mereka ngerasa terancam. Dan mereka ketika ngebangun infrastruktur, itu infrastruktur yang dipikirkan kalau terjadi perang dengan Korea Utara, infrastrukturnya kemudian bisa dipakai untuk spesifikasi militer. Jadi contoh misalnya dia ngebangun jalan tol atau jembatan misalnya, itu bisa untuk dilalui oleh tank-tank besar mereka. Bukan cuma tank, malah jalanannya itu bisa dipakai juga untuk misalnya kalau pesawat tempur harus tiba-tiba landing. Itu jalanannya, kemudian jembatan-jembatannya pun juga seperti itu. Atau misalnya bicara tentang pelabuhan, pelabuhan yang mereka bangun itu pelabuhannya sebenarnya buat komersil, buat kapal-kapal dagang. Tapi dia bisa di-shift untuk kapal-kapal perang yang ukurannya besar-besar untuk kemudian berlabuh juga di sana. Itu dipikirkan juga. Lalu kemudian generasi yang kelima, ya muncullah teknologi-teknologi kayak unmanned aircraft, atau misalnya drone sekarang malah ada yang udah pakai AI juga, sifatnya robotik, nggak pakai manusia lagi, dan sebagainya. Lalu kemudian ya ada satellite-based communication, GPS, World Wide Web, internet, dan sebagainya. Ini yang generasi kelima penggunaan teknologinya. Yang dari sana bisa dibilang cara berperangnya kemudian berbeda, karakter berperangnya kemudian berbeda. Lalu kemudian kita bicara tentang military transformation dari sana, dari adanya evolusi tersebut, kemudian kita bicara tentang military transformation. Military transformation atau transformasi militer, atau ada yang nyebut juga sebagai military changes, perubahan militer. Intinya adalah ini bicara tentang changes that allows for accomplishing military missions that were previously unimaginable or impossible except at prohibitive risk and cost. Jadi perubahan-perubahan yang mungkin bisa terjadi saat ini atau di masa yang akan datang, di mana perubahan tersebut dulunya mungkin tidak pernah terbayangkan atau mungkin malah impossible. Dan ini terkait dengan perkembangan teknologi. Lalu kemudian ide dari military transformation sebagai proses yang sifatnya berjalan terus-menerus, dan ini bukan destination in defense policy thinking, bukan tujuannya, tapi ini sesuatu yang kemudian nggak ada ujungnya sebenarnya. Just a constant spiral to greater capabilities. Jadi negara tertentu dia tetap akan heavily invest in defense, tujuannya supaya dia punya kapabilitas pertahanan yang cukup mumpuni, walaupun mungkin dia sudah ada di level yang kemudian cukup tinggi. Tapi tetap dia akan memikirkan bagaimana supaya militernya jauh lebih efektif ketika melakukan operasi militer, lalu kemudian collateral damage-nya bisa diturunkan, casualties-nya bisa diturunkan, lalu kemudian bisa memenangkan peperangan dengan lebih mudah. Dan kalau Anda lihat, ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat misalnya sekarang kalau dilihat-lihat dari anggaran pertahanan, defense budget dia itu paling besar di dunia. Oke, dia paling besar. Lalu kemudian dilihat lagi kapabilitasnya. Kapabilitas dia itu jauh lebih
maju dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya bayangkan kayak misalnya saya udah dapat nilai 100 nih di mata kuliah KAJIS misalnya. Yang nomor 2 itu masih 70. Ya udahlah, pokoknya saya dapat nilai A lah. Saya nggak perlu lagi kemudian belajar lebih banyak dan sebagainya. Tapi ya US masih belajar lebih banyak. Dia pengen jadi kekuatan yang lebih kuat lagi, lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Padahal ya banyak yang pertanyakan kayak misalnya US itu udah paling kuat di dunia untuk kekuatan pertahanan. Tapi kenapa dia kemudian investasi di bidang pertahanan masih besar? Karena tadi dia basisnya adalah capability. Dia pengen kapabilitas dia begini 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 supaya dia tetap jadi great power atau super power. Bukan threat based lagi, bukan kemudian ada ancaman, kemudian ancaman tadi harus direspon. Itu cara berpikirnya menggunakan military transformation ini. Dan arti dari military transformation adalah transformation means increase in mobility, deployability, adaptability, and flexibility. Forces that use advanced information technologies and operate jointly. Forces that operate in terms of dispersed and or non-linear military operations. Smaller ground force units, fewer casualties, and the use of precision force at standoff distances. Intinya adalah ya tadi, pokoknya ketika dia perang, dia bisa menang, lalu kemudian cost-nya kecil, pasukannya yang kemudian terbunuh nggak ada misalnya, lalu kemudian nggak perlu perang panjang-panjang dan sebagainya. Itu yang kemudian selalu dipikirkan terkait dengan military transformations. Dan ya memang ini rasanya adalah lebih rasa negara great power ya, dengan keinginan untuk jadi negara besar dan terus-terusan menjadi negara besar. Dan memang ini yang dipikirkan oleh US, dulu juga kemudian dipikirkan juga oleh Soviet. Terkait dengan military transformation tadi, Soviet dulu sempat menyebutkan sebuah konsep, membangun sebuah konsep namanya military technical revolution. Ini konsepnya Soviet, intinya adalah advancement in technology and success on the battlefield. Siapa yang punya teknologi, lalu kemudian bisa mengadaptasi teknologi tersebut, akan sukses di medan peperangan. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Soviet pada waktu itu adalah invest heavily on military technology. Jadi dia akan menggenjot research and development untuk persenjataan mereka, lalu kemudian itu bisa dia pakai sebagai advantage ketika peperangan. Khususnya yang dilihat adalah menghadapi Amerika Serikat pada waktu itu dalam konteks perang dingin. Dan ya, dia spending cukup banyak uang untuk dapetin teknologi-teknologi baru. Walaupun banyak juga teknologi-teknologi yang katanya kemudian ternyata nggak kepake juga. Kayak misalnya dia ngebangun tank yang tanknya itu kayak bangunan 2 lantai misalnya. Terus kemudian ternyata masalahnya adalah itu nggak bisa dideploy dengan mudah ya. Daya hancurnya kuat tapi kemudian atau besar tapi kemudian mobilitasnya kemudian jadinya rendah. Hal seperti itu yang kemudian muncul. Jadi banyak kok teknologi-teknologi yang kemudian jadi teknologi gagal yang dikembangkan oleh Soviet pada waktu itu. Lalu kemudian ini diambil oleh US, lalu kemudian dikembangkan lagi oleh US dalam konsep yang namanya Revolution in Military Affairs. Sesuatu yang ya sekarang kita pelajari malah kemudian jadi acuan juga bagi banyak negara. Ini konsepnya US dan cara berpikirnya beyond military technical revolution. Nggak cuma ngomongin teknologi doang, tapi it include organizational and doctrinal aspect. Jadi termasuk kemudian aspek doktrin dan juga organisasi. Nggak bisa kita cuma ngomongin aspek teknologi saja. Itu cara berpikir dari Revolution in Military Affairs. Doktrin, bicara tentang doktrin, lagi-lagi kita kembali ke evolusi yang tadi. Doktrin itu bicara tentang, minggu lalu kalau nggak salah sudah saya singgung, bukan ngomongin hal apa yang kita cekokin, kita masukkan ke dalam pikiran militer. Enggak, bukan itu. Bicara tentang doktrin, ini bicara tentang apa yang akan kita ajarkan kepada militer kita, sehingga mereka punya kompetensi atau kemampuan tertentu, dengan kemampuan tersebut akan bisa memenuhi military objective dari negara tersebut.
Kalau dulu yang diajarkan kepada militer itu biasanya nasionalisme, lalu kemudian kebencian, eh, lalu kemudian fighting capability. Itu yang kemudian ditanamkan kepada militer. Pokoknya Anda itu memang tugasnya adalah ngebunuh. Ya emang tugas dari militer adalah ngebunuh. Eh, kalau nggak ngebunuh, kalau nggak dibunuh. Dan makanya kemudian ya kebencian itu penting. Jangan sampai kemudian dia regret ketika dia kemudian nembak musuh. Tapi dia ketika dia menembak musuh, dia bakal senang. Kenapa senang? Karena dia menjalankan tugas dari negara, menjaga negaranya, melawan musuh-musuhnya dan sebagainya. Terus kemudian ada kemampuan fighting capability. Itu yang ditanamkan atau yang diajarkan, bukan ditanamkan ya, diajarkan ke militer. Di generasi kedua kemudian berbeda lagi. Yang akan diajarkan adalah coordination dan juga maneuver capability. Gimana berkoordinasi dengan unit-unit yang lain, bisa berjalan mobile sendiri dengan unit yang kecil, tapi tetap terikat dengan aims dari operation tersebut. Itu generasi yang kedua. Generasi ketiga lebih berkembang lagi, ada yang disebut sebagai joint operations dan juga intelligence gathering. Jadi militer diajarin untuk itu. Mereka bisa melakukan koordinasi dengan matra-matra yang lain, bisa dideploy bareng-bareng dengan matra-matra yang lain dalam sebuah operasi. Lalu kemudian mereka juga bisa dapetin informasi terkait dengan intelligence. Lalu generasi keempat, ini yang ketika tadi perang sipil dan sebagainya, yang diajarkan adalah humanitarianism. Di generasi kelima, yang tadi bicara tentang network static warfare, ya tentara modern itu diharapkan ke depannya memiliki adaptasi teknologi yang cukup tinggi. Karena nanti ke depannya, kalau dulu di generasi yang pertama atau generasi kedua lah, satu teknologi itu akan digunakan oleh beberapa orang atau dioperasikan oleh beberapa orang. Sedangkan di generasi kelima itu satu orang itu akan ditempeli dengan banyak teknologi sehingga dia kemudian bisa lebih efektif di dalam medan peperangan. Dari sana kita kemudian masuk ke konsep RMA atau Revolutionary Military Affairs. Revolutionary Military Affairs bukan cuma teknologi saja, tapi ada perubahan di satu titik, satu aspek, kemudian akan merubah juga cara berperang secara keseluruhan dan akan membuat perubahan di aspek-aspek lain. Jadi contoh seperti ini, ada perubahan di bidang teknologi, ada teknologi baru yang kemudian diciptakan, harusnya ini akan memicu juga perubahan dalam organisasi di negara tersebut. Lalu kemudian strateginya juga akan berubah, doktrinnya pun juga akan berubah. Atau misalnya bisa saja perubahannya adalah di doktrin. Doktrinnya kemudian berubah, karena doktrin berubah, teknologinya harus berubah, strateginya harus berubah, organisasinya juga kemudian akan berubah. Atau organisasinya misalnya dirubah, jadi lebih slim misalnya. Ya contoh misalnya Indonesia, kemudian kita kan kalau nggak salah tentara itu ada 700 ribuan personel. Kita pengen turunin ini jadi 5.000 misalnya, berarti 200.000 dihilangin. 200.000 dihilangin, berarti kan kapabilitas kita, kalkulasi kapabilitas kita kemudian turun. Ini organisasi kemudian dirubah, teknologi kemudian harus jadi dirubah. Harus dikejar untuk nutupin gap yang 200.000 tadi. Teknologi ditambah dan sebagainya. Dari sana kemudian doktrinnya kemudian berubah. Hal yang diajarkan kepada militer kemudian berubah. Tadinya untuk tugas-tugas yang bisa dipakai untuk 700.000 orang, lalu kemudian sekarang jadi 500.000 saja. Lalu kemudian berikutnya lagi ada strateginya kemudian berubah juga. Kayak misalnya tadi dengan 500.000, strateginya kemudian basisnya adalah manpower. Sedangkan kalau sekarang dikurangi 200.000, teknologinya kemudian memainkan peranan yang lebih penting dalam strategi tersebut. Itu. Jadi kalau bisa saja kemudian doktrinnya yang kemudian akan dirubah. Doktrinnya tadinya gerilya, kemudian jadi nggak gerilya. Jadi joint operations misalnya. Teknologinya dirubah.
strateginya kemudian akan berubah, organisasinya juga akan berubah. Jadi perubahan di satu titik, satu aspek kemudian akan berubah cara berperang secara keseluruhan dan akan merubah juga aspek di bidang yang lain. Itu cara berpikir dari revolution in military affairs. Kita lanjut. Lalu kemudian kenapa sih emang ada dinamika ancaman yang kemudian berubah hingga saat ini? Dulu mungkin perangnya antar negara-negara saja, lalu kemudian antar aliansi. Sekarang kemudian ada juga ancaman-ancaman yang baru. Ancaman yang baru kayak misalnya ya tadi aktor negara lah, terorisme lah, separatisme lah dan sebagainya. Atau mungkin malah ancaman-ancaman yang real yang harus dilakukan untuk digunakannya militer, kayak misalnya mungkin bencana alam, karena bencana alam semakin banyak lalu kemudian militer harusnya punya kemampuan hal tersebut, teknologinya kan dibutuhkan juga, lalu kemudian yang diajarkan kepada militer berbeda juga, bukan cuma kemudian ngebunuh orang dan sebagainya. Itu jadi threats dynamics di mana ada the rise of new kind of threats. Lalu berikutnya lagi RMA dibutuhkan karena ya military as an important aspect for security, dan militer itu kemudian nggak boleh statis, dia harus dinamis. Adversaries kita kayak gimana itu kemudian at least kita ikutin, atau kita harus bisa melebihi dari adversaries yang kita punya. Adversaries itu bukan musuh ya, tapi lebih ke pihak-pihak yang kita ngerasa tidak terlalu nyaman, yang artinya kalau misalnya dia jadi musuh, kita udah siap untuk perang melawan mereka. Itu. Lalu kemudian yang ketiga ada rapid technological innovation and adaptation. Teknologinya berkembang terus-menerus, sehingga ini harus diadopsi, harus diadaptasi, harus dipakai. Kalau enggak kita ketinggalan dengan negara-negara lainnya. Itu ya. Dan teknologi sekarang itu majunya sangat pesat. Lalu ya perang-perangnya sekarang modelnya baru. Ada juga perang yang sifatnya misalnya cyber warfare misalnya. Itu harus di overcome, itu harus dihadapin, dan kita harus punya kapabilitas di bidang tersebut. Termasuk kemudian kapabilitas di perang-perang yang sifatnya sangat tradisional yang sebelum-sebelumnya sudah muncul juga. Itu kenapa RMA kemudian dibutuhkan. How to manage economics and compete with RMA. Ini pengantar juga buat minggu depan terkait dengan ekonomi. Karena tadi ekonomi ya anggaran terbatas, tapi kemudian demand-nya kemudian cukup tinggi. Pertama, improving efisiensi. Efisiensinya kemudian ditingkatkan. Dicari kita memang butuh pasukan berapa sih? Karena pasukan tadi itu kita bakal invest cukup besar. Kita bakal biayain pendidikan mereka, mungkin tempat tinggal mereka, dan sebagainya. Dan memang dibutuhkan atau tidak oleh negara. Itu satu. Lalu kemudian berikutnya lagi teknologi. Teknologi apa yang kemudian memang perlu kita pakai. Yang kedua, value for money. Value for money dalam artian kita kalau beli senjata, itu yang memang kita butuhkan. Dan memang bisa ningkatin kapabilitas yang kita punya. Jangan asal kemudian pokoknya beli senjata, intinya adalah kita secara kuantitas punya kekuatan A, B, C, D, E, dan itu jadi kekuatan penggentar. Enggak, orang udah kebuka kok, udah tahu kok kelas senjata A, senjata B, senjata C yang dimiliki itu kemudian kelasnya di mana. Jadi ya coba untuk kemudian value for money, atau malah cari skala prioritas ketika membeli senjata. Kemudian berikutnya lagi yang dipikirkan adalah operational effectiveness. Secara operasional kemudian harus efektif. Beli senjata 1 dengan beli senjata 10 lebih murah 10. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya pemeliharaannya. Bayangkan seperti ini, teman-teman punya mobil 5 misalnya. 5-5-nya sama-sama Toyota, lebih murah mana? Dengan 5-5-nya itu beda-beda mereknya. Pasti kalau 5-5-nya beda-beda mereknya, suku cadangnya akan beda-beda yang akan disediakan. Itu satu. Mekaniknya juga akan beda-beda. Dan mekaniknya harus dikasih training untuk pesawat A, pesawat B, atau mobil A, mobil B, mobil C, dan sebagainya tadi. Itu yang kemudian tidak efektif. Terus kemudian berikutnya lagi dual functions development yang kemudian harus dikedepankan. Senjata itu development cuma untuk di bidang militer saja, untungnya kecil.
atau untungnya kemudian akan jangka panjang lah, bisa dibilang seperti itu. BEP-nya lama. Kalau mau BEP ya udah dipikirkan juga untuk dikomersialisasi dengan speknya kemudian dikurangin dan sebagainya. Yang kelima, melakukan inovasi-inovasi teknologi terkait dengan research and development dan sebagainya. Walaupun lagi-lagi ini mahal dan belum tentu kemudian outputnya sesuai dengan yang diharapkan. Yang keenam, ada yang mengatakan juga bahwa national based industry. Kita kembangkan industri pertahanan yang domestik. Walaupun sebenarnya agak sulit juga dengan hal ini. Ini jadi perdebatan juga. Perdebatannya sama seperti Anda mending mana? Beli sate kambing di pasar atau malah melihara kambing untuk bisa jadi sate kambing. Kalau biaya nanti per tusuknya mungkin lebih murah yang tadi, tapi effort yang kemudian dikeluarkan akan lebih tinggi. Dan ya banyak tren kok di dunia ini, banyak negara-negara yang kemudian menutup industri pertahanan. Perdebatan kemudian di sana. Tapi kalau misalnya memang industri pertahanan ini bisa berkembang dengan baik dan sebagainya dan bisa jualan senjata sampai keluar, ini bisa jadi dapetin keuntungan yang cukup besar. Walaupun lagi-lagi ya saingannya kemudian cukup banyak juga.